Striker keturunan Luke Vickery secara terbuka menyatakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain muda itu mengaku sangat tertarik dengan peluang tampil di hadapan puluhan ribu supporter tanah air. Isu ini mencuat seiring rencana pelatih John Hartman yang disebut tengah memburu tambahan amunisi dari pemain diaspora. Vickery sendiri mengungkapkan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Ia menyebut neneknya lahir di Indonesia dan memiliki dokumen resmi yang lengkap, yang berpotensi mempermudah proses naturalisasi. Bila ditawari, saya pasti akan terbuka untuk itu dan sangat tertarik membela tim nasional, kata Luke Vickery. Di level klub, performa Vickery juga tengah menanjak. Bersama MacArthur FC di ajang A-League, ia mulai menunjukkan kontribusi nyata sebagai bagian penting tim. Sejauh ini, pemain 20 tahun tersebut telah mencatatkan 19 penampilan dengan torehan 4 gol dan 1 assist, sebuah catatan yang menegaskan potensinya sebagai striker masa depan. Lebih dari sekedar peluang karier, Vickery melihat kesempatan membela Indonesia sebagai pengalaman emosional yang tak ternilai, terutama saat membayangkan atmosfer stadion yang penuh dukungan supporter. Timnas Indonesia akan segera memasuki era baru di bawah kepemimpinan John Hartman. Pelatih asal Inggris itu dijadwalkan menjalani laga debutnya bersama skuad Garuda dalam waktu dekat. Hartman resmi menangani timnas Indonesia sejak Januari 2026. Ia ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert yang meninggalkan kursi pelatih pada Oktober 2025. Pada akhir bulan ini, Indonesia akan tampil dalam ajang FIFA Series yang masuk dalam kalender FIFA Matchday. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 sampai 31 Maret 2026. Dalam laga pembuka, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts dan Nevis di SUGBK Jakarta pada 27 Maret 2026. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi momen debut Hartman sebagai pelatih kepala tim Merah Putih. Sepanjang karier kepelatihannya, Hartman memiliki catatan beragam saat menjalani laga perdana bersama tim yang ditanganinya. Kini, Hartman bersiap menghadapi tantangan baru bersama timnas Indonesia. Laga melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi kesempatan pertamanya membuktikan kemampuan di hadapan publik sepak bola tanah air. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Diprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Dean Zandbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Zandbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun, 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Zandbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Zandbergen cocok untuk membela timnas Indonesia? Saat ini, pencinta sepak bola tanah air terbelah. Ada yang mendukung PSSI untuk menaturalisasi Dean Zandbergen. Namun ada juga yang menolak karena khawatir ujung-ujungnya Dean Zandbergen melanjutkan karier bersama klub Super League. Asisten timnas Indonesia Simon Grayson mengunjungi Leeds United sebelum terbang ke tanah air. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Simon Grayson melakukan pertemuan dengan bek keturunan Indonesia Pascal Struijk? Bek berdarah Indonesia, Belgia, dan Belanda ini merupakan kapten klub Premier League Leeds United. Musim ini, Pascal Struijk telah memainkan 27 laga Premier League dengan raihan 1 assist. Jika Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia, tentunya menguatkan lini pertahanan skuad Garuda. Sayangnya, dalam wawancara terbaru, Pascal Struijk belum berpikir membela timnas Indonesia. Bek bertinggi badan 190 cm ini masih menunggu panggilan timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Menyenangkan melihat betapa bersemangatnya para penggemar dan betapa supporter Indonesia menginginkan saya di sana. Ini menunjukkan betapa besarnya negara sepak bola itu, kata Pascal Struijk. PSSI sudah menunjuk Nova Arianto untuk menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era John Hartman. Nova Arianto menjadi satu-satunya pelatih lokal yang hadir di staf kepelatihan John Hartman. Nova Arianto mengaku senang bisa kembali dipercaya menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, pelatih asal Semarang, Jawa Tengah, itu pernah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Hingga akhirnya Nova Arianto naik jabatan menjadi pelatih timnas U20 Indonesia.
Sambil memegang timnas U20 Indonesia, PSSI kembali memberikan kepercayaan penuh kepada Nova Arianto untuk membantu John Hartman. Nova Arianto menyambut positif kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Nova Arianto menambahkan, ia akan mencuri ilmu dari John Hartman. Nova Arianto juga sudah bertemu dengan John Hartman. Ia salut dengan kepribadian dari ex-pelatih timnas Kanada tersebut. Nova Arianto rencananya akan datang ke Jakarta pada Sabtu. Ia baru akan bergabung dengan para pemain timnas Indonesia pada Minggu. Perlu diketahui, timnas Indonesia akan berlaga di FIFA Series 2026. Turnamen itu digelar di SUGBK Jakarta Pusat pada 27 sampai 31 Maret 2026. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan telah meminta kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membawa 2 pemain diaspora tambahan ke skuad Garuda. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pemain diaspora atau keturunan yang diinginkan John Hartman? Nama fullback kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Goyer, jadi yang paling kencang. Tristan Goyer sudah memberi 2 kode segera membela timnas Indonesia. Medio Maret 2025, Tristan Goyer terang-terangan terbuka memperkuat skuad Garuda. Ia juga memiliki tato bertuliskan keluarga di dadanya. Satu lagi, Tristan Goyer pada September 2024 mengaku sudah dihubungi PSSI, namun proses naturalisasinya agak tertunda setelah pesepak bola 21 tahun ini mengalami cedera parah musim lalu. Setelah absen di sepanjang musim 2024-2025, Tristan Goyer tampil gemilang bersama PEC Zwolle musim ini. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Tristan Goyer juga dapat diandalkan membantu serangan. Terbukti dari 18 laga Eredivisie 2025-2026, Tristan Goyer mengemas 3 gol. Hebatnya, 3 gol itu dicetak Tristan Goyer dari 3 laga beruntun. Baru berusia 21 tahun, Tristan Goyer dapat masuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. PSSI dikabarkan akan kembali melakukan program naturalisasi setidaknya terhadap 2 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Kedua pemain tersebut besar kemungkinan akan mengisi posisi penyerang, utamanya striker. Kebutuhan akan tambahan di lini serang menjadi prioritas, mengingat selama ini timnas Indonesia masih bertumpu kepada Ole Romenyi. Oleh karena itulah, mengingat agenda sepanjang tahun 2026 dan kedepannya begitu padat, maka PSSI akan secepatnya menambah amunisi via program naturalisasi. Meski PSSI belum merilis siapa-siapa saja yang akan dinaturalisasi, satu di antaranya yang berpotensi mengantongi KTP Indonesia adalah Luke Vickery. Luke Vickery saat ini bermain di A-League dalam balutan jersey MacArthur FC. Performanya sepanjang musim ini terbilang kinclong dengan torehan 4 gol plus 1 assist. Menit bermainnya juga oke. Jika ditotal, pemain yang masih berusia 20 tahun sudah beraksi selama 1.154 menit dalam 19 laga. Disebut-sebut pemain keturunan berdarah Indonesia kelahiran Hawaii, Amerika Serikat, sudah menjalin kontak dengan pelatih timnas Indonesia yang baru, John Hartman. Luke Vickery memberikan sinyal kalau ia siap bergabung dengan skuad Garuda, dan ia juga mengaku bisa menjadi alternatif di lini serang. Menurut Luke Vickery, ia pemain serba bisa. Selain mumpuni sebagai penyerang sayap, baik kiri maupun kanan, ia juga bisa diplot sebagai tombak. Sebuah kabar menyejukkan datang dari si anak hilang Elkan Bagot. Setelah namanya masuk dalam daftar professional squad yang dirilis oleh PSSI beberapa waktu lalu, pemain yang kini merumput bersama Ipswich Town tersebut memberikan sinyal bakal kembali membersamai pasukan Garuda. Tembok kokoh milik pertahanan timnas Indonesia ini menyampaikan kesediaannya untuk comeback ke skuad. Elkan Bagot sudah kami kirim surat panggilannya dan bersedia untuk datang, terang Sumarji. Jika memang benar apa yang disampaikan oleh Sumarji ini menjadi kenyataan, tentunya kita sebagai pendukung setia timnas Indonesia patut untuk bersyukur. Pasalnya, kehadiran pemain yang mendapatkan julukan kesayangan The Big Elkan dari para penggemar timnas Indonesia itu dipastikan akan menambah kekokohan lini pertahanan yang dimiliki oleh pasukan Garuda. Jika Elkan Bagot benar-benar comeback, maka kita harus rela akan ada pemain lain yang harus menjadi tumbal, apalagi jika keduanya memiliki posisi dan tipikal bermain yang sama.